Karena kalau menurut kita tuh kita tidak untuk apa? Untuk membela Gofar karena orang-orang kita rata-rata gara-gara pembelaan Gofar Mas. Tapi dengan begitu kan orang lebih peduli terhadap perempuan ya kan dengan Astep Geng. Waduh. Aduh. Sudah kemarin sempat viral tapi sudah lah lupakan. Tapi tolong dikenalkan sih siapa sih Astep Geng dan apa ya kiprahnya kok sampai tagline-nya pemuda-pemudi paling berbahaya. Paling berbahaya di Kota Malang. Mau nggak Mas, silakan satu persatu kenalkan. Kamu dulu. Iya. Setahu aku sih emang aku bukan foundernya tapi ya. Setahu aku sih dulu Astep Geng itu nongol pas awal-awal Astep muncul di Malang, terus tiba-tiba muncul Astep Geng itu kalau nggak salah kata salah satu foundernya itu sebagai second account. Second account. Second account. Astep itu apa? Astep Geng ya? Iya, Astep ya. Jadi dari tempat tongkrongan Astep itu. Jadi second account. Iya, tiba-tiba kebikin Astep Geng gitu. Itu akhirnya yang jadi teman-teman second account-nya itu ya anak-anak yang sering nongkrong di Astep dulu. Oke, itu bukan akun IG ya maksudnya? Medsos. Ya, Oke, akun medsosnya Astep ada sendiri. Ada second account namanya Astep Geng. Ya. Itu awalnya di mana? Sering nongkrong di Astep atau orang-orangnya sering nongkrong di Astep. Oke, akhirnya jadi Astep Geng. Lah, tapi kenapa sereceh itu dulu? Sereceh itu. Tapi sampai apa tagline-nya sampai pemuda-pemudi paling apa namanya? Paling berpengaruh. Berbahaya. Dan memang berpengaruh dan berbahaya loh. Sampai 700k yang kemarin saya lihat di Twitter. Gimana ceritanya? Apa ya? Kalau pengaruh itu sih sebenarnya kalimat yang muncul waktu kita ngadain event waktu itu ya. Terus salah satu teman kita di video itu tiba-tiba ngomong selamat datang di kehidupan pemuda-pemudi paling berpengaruh di Malang. Itu kayak dan dia tuh bukan Astep Geng secara resmi gitu. Dia waktu itu berdiri depan deck DJ waktu itu saya ingat iya kan? Iya. Terus tiba-tiba dia masuk dia in frame tiba-tiba dia ngomong selamat datang di kehidupan pemuda-pemudi paling berpengaruh di Kota Malang kata dia. Terus kita bagus juga. Ya nggak sih gitu kan? Tapi originnya masih sekitar 200 Mas, jadi belum ada yang mempermasalahkan. Sekarang udah 9.000. Tapi emang berpengaruh. Gimana ya? Apa pengaruh? Maksudnya pengaruh itu kan negatif atau positif itu? Nah, kalau ngomongin positif negatif tergantung perspektifnya orang masing-masing ya buat aku. Karena kan kalau beberapa yang aku lihat yang di Instagram itu tiba-tiba komen, pengaruh apanya kalian segala macam bla bla bla. Berarti mereka tidak kena pengaruh kita. Oke. Tapi kalau yang setuju dengan mereka ada kok pengaruhnya ya berarti mereka sempat kena sama pengaruh kita gitu. Oke, paham. Nah, terus yang kata paling itu kan mungkin itu yang dipermasalahkan. Karena kan beberapa anak juga berpengaruh di Malang gitu. Katakan Kakang Mbak Yue Malang juga berpengaruh di Malang gitu. Oh, Juragan 99 juga berpengaruh. Masuk Astep Geng enggak dia? Enggak ya. Nah, itu mungkin ya itu sih apa ya? Balik lagi itu berawal dari statement tiba-tiba ya. Iya, betul. Statement tiba-tiba dari salah satu teman kita terus ya udah tiba-tiba dijadiin bio Instagram ya, Wan. Iya, betul. Nah, awalnya itu sebelum kecipta bio itu tuh itu di grup kita tuh pada ribet bikin bio apa nih enaknya terus macam-macam. Yang sok-sok keren lah badass segala macam bla bla. Tapi apa sih maksudnya kontribusi Astep Geng terhadap Astep sendiri? Astep Group ya. Astep itu ada dua, Astep dan Loteng. Iya, secara hierarki perusahaan itu 69 sih. Oh, gitu. 69 grup namanya. Tapi kita Astep Loteng aja ya, gitu. Astep Loteng. Handle Astep sama Loteng aja. Astep sama Loteng. Handle dalam artian acara-acara atau oke. Gitu. Karena kan sebenarnya Astep Geng tuh oke. Iya. Karena apa ya? Foundernya itu tuh sebenarnya dia tiba-tiba nongol di Astep tuh ya berdasarkan karena dia sering ngadain event segala macam kayak gitu. Oke. Kan dulu ya to be honest sebenarnya dulu Astep meledaknya ya karena event-event bukan sih? Iya, betul event-event. Meledaknya karena itu sih sebenarnya. Terus lama kelamaan banyak teman-teman yang nongol ikut nongkrong. Terus akhirnya secara tidak sadar kita menjadi sebuah komunitas akhirnya. Oke. Sekarang berapa jumlah komunitas? Ribuan. 12 sampai ya, 8 orang 12. Yang aktif 12. 12 orang. Aktif 12. Tapi itu bisa menarik sampai ratusan orang untuk ke Astep. Itu berpengaruh Mas. Berarti ada pengaruhnya. Cuman kan
orang atau tidak setuju atau enggaknya orang dengan kata palingnya ini ya. Yang mungkin orang-orang beberapa teman-teman di Malang nggak terima. Iya, ya karena ada yang viral kemarin kata-kata itu sebelum dipertanyakan ya kan. Karena ya ribut-ribut segala macam kan. Gitu. Sempat katanya sampai waktu ada loteng awal-awal itu sempat katanya sampai di ini ya, sampai digerebek sama Pemda. Itu gimana ceritanya? Ngadain apa sih Mas kok sampai digituin? Jadi kita waktu itu bikin event karaoke Mas. Karaoke. Ya, jadi kan ceritanya dulu tuh kan kita tiap hari Selasa di loteng itu kan hari sepi Mas. Biasanya di mana-mana kafe itu hari Selasa itu selalu sepi. Jadi kita kayak mau ngeluarin buat band lagi tuh, ngeluarin budget lagi, DJ budget lagi. Akhirnya iseng kita nama anak-anak bikin karaoke aja yuk. Karaoke gitu. ya? Bukan seperti karaoke yang di KTV. Bukan KTV. Bukan di room-room Iya. gitu ya. Jadi kita disamperin gitu. Jadi ada salah satu temen yang ngeviralin. Sebenarnya temen juga Mas. Temen juga tapi karena kan itu yang ngeviralin jadi temanku mulai SMA gitu loh Mas. Tapi udah 3-4 tahun tuh gak pernah ketemu. Terus dia ngeviralin terus ngata-ngatain karaoke kok tiba-tiba sekarang Malang jadi kayak gini gitu-gitu loh Mas. Gitu. Padahal kan masalahnya itu kan kadang kayak waktu Pemda datang tuh yang dipermasalahkan tuh kita dibilang memperjualbelikan mahasiswi untuk menjadi LC. Gimana ceritanya? Enggak sampai seperti itu. Kok sampai seperti itu kronologisnya? Ya, jadi kita kan bikin kayak acara itu Astep Gang berkaraoke gitu kan ya. Oke, Itu iya. masih inget gila ya. Terus tiba-tiba kan kita kan masih pop-up aja cewek itu. Gitu. Padahal dia tuh cuma buat ngeramin-ngeramin aja buat nongkrong. Dikira katalog ya. Bener. Kayak gitu. Dan kita pun juga nggak selalu perempuan aja, juga ada teman-teman cowoknya juga yang jadi apa ya, kita malah memposisikan mereka tuh sebagai guest host sebenarnya tiap malam karaoke gitu. Bukan yang bukan biduannya gitu, bukan iya. cuman mereka yang apa ya, sistem karaoke kita kan ada layar, terus ada liriknya, terus yang host tadi itu bakal nyanyi di depan. Oh, jadi satu layar besar itu ya, bukan di tempat yang bukan private room. Tapi kan itu juga nggak masalah juga kan, toh di beberapa pub atau KTV yang lain ada free ladies kan setiap free apa namanya ladies night. Nah jadi ladies night itu mungkin konsepnya seperti itu. Jauh nggak kayak gitu banget, sangat tidak seperti itu. Maksudnya kita pun juga tidak ada kontrak atau MOU atau perjanjian kerja dengan host yang kita undang ini gitu. Jadi benar-benar kalau marketing kita tuh ngomong, Mbak besok Selasa bisa gabung di event kita nggak, segala macam, udah sebatas kayak gitu aja gitu. Nggak ada benefit apa dari Astep Gang, cuman diundang gitu aja. Diundang dan mereka ya posisinya juga suka party, juga suka bersenang-senang ya sudah. Terus kita terakhir makan di loteng gitu aja, kayak gitu aja. Itu sampai di Grebek Pemda. Iya, di Grebek Pemda. Wali kota waktu itu. Waktu itu wali kota. Sama siapa Cegil, sama kepala Satpol PP juga. Rame Mas, rame banget. Kejadiannya tahun 2019. sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi ya. Gimana cara menyelesaikan itu? Sampai wali kota turun tangan loh. Menyelesaikannya itu gimana kira-kira ya? Ya akhirnya kita patuh lah sama pemerintah. Patuh. Dibubarkan acara itu? Ya, bubarkan nggak sih? Akhirnya malam itu loteng tetap jalan, tetap jalan cuman event yang kita niatkan nggak kita jalanin. Oke. Karena kan nggak mungkin juga kita ngusir orang yang udah datang udah segala macam kayak gitu kan, apa ya, namanya juga posisinya customer sama yang punya tempat kan, dan akhirnya kita nggak mungkin ngusir mereka. Karaoke kita tetap jalan, cuman host yang kita padahal minggu sebelumnya juga ada gitu. Itu karaoke-nya bukan seperti karaoke yang lain KTV itu. Enggak. Tidak sama sekali. Mungkin Mas kapan-kapan boleh datang aja. Loh, malah jobdesknya tuh nggak jelas Mas. Kadang itu yang karaoke itu udah dikasih tahu besok Selasa datang ya buat nyanyi kan. Awal kan konsepnya kan mereka yang kan kalau orang Malang kan suka malu-malu nih Mas. Jadi buat maju ke depan kan mereka malu. Yaudah kamu yang nyanyi dulu buat mancing-mancing kayak gitu. Tapi kadang karena kita udah rame duluan, mereka malah nggak kerja, nggak maju-maju gitu. Nggak bilang ke wali kota waktu itu kan. Di Malang ini kan ada banyak karaoke yang menyediakan LC. Kenapa itu aja nggak digerebek gitu? Ya karena berpengaruh akhirnya datang. Ya dan mungkin politiknya tempat itu sama tempat kita beda. Hitung-hitungannya beda. Mungkin silaturahmi. Mas, tapi di tengah kondisi pandemi kayak gini kan warung-warung kopi dan apa kalau kita bilang beer house gitu kan agak menurun gitu ya. Lalu apa ini Astep Gang yang akan dilakukan untuk membantu? Ini hampir perusahaan 2,5 tahun ya? Iya kan, 2 tahunan ya. Iya, udah mau jalan 2 tahun pandemi di Indonesia.
jujur pas awal-awal kita bingung mau bikin apa, karena mau bikin apa nggak boleh keramaian segala macam gitu, karena kita ya tukang bikin rame gitu. Tapi so far Aztec paling bagus tuh daripada yang lain. Iya. Ya bisa bertahan lah. Iya. Alhamdulillah. Dan ini kalau ya beberapa kali saya main-main di situ, Aztec masih oke daripada tempat serupa yang lain gitu. Apa ya? Itu juga pengaruh dari Aztec kan? Pengaruh lagi. Bawa masa terus. Oh enggak, kita sih tidak ada apa ya Mas ya, kalau katakan secara harfiah kita benar-benar ngebawa masa gitu enggak sih. Kita enggak benar-benar ngebawa masa, cuma mungkin gini ya, kita menyentuh berbagai macam level sosial sih buat aku ya. Jadi kan ada macam-macam model tongkrongan nih Mas, tongkrongan kopian gitu, tongkrongan anak mobil, anak Vespa. Nah itu di setiap itu tuh kita ada gitu. Iya sih betul. Iya nggak sih? Betul. Jadi di Malang ini kan macam-macam kan, ada yang sangat minimalis kalau nongkrong, ada yang sampai 10 jutaan kalau sekali keluar malam. Nah, Aztec Gang ada di setiap posisi itu gitu. Oh, itu jadi, yang dan ketika misalnya mereka nanya nongkrong di mana nih, ya gimana lagi? Personally aku emang nyamannya nongkrong di tempat kayak gitu. Bukan yang jedap terus-terusan sampai pagi gitu, enggak. Budek juga. Iya, juga apa namanya? Mengganggu juga, mau ngobrol juga. Tapi kan di beberapa kali saya ke situ ada live musiknya juga kan? Benar. Live musiknya juga. Jadi itu yang konsep Aztec kan? Iya. Oke. Jadi dari musik, tatanan musik, konsep musik, band segala macam gitu konsep. Event daily kita semua gila. Event daily kita yang ngundang semua. Kapo nggak ngundang artis? Kapo nggak ngundang artis untuk ke situ? Kalau ngundang artis tuh dari tahun berapa sih mulainya, Man? Ada macam-macam, mungkin maksudnya artis yang viral gitu. Nah, maksudnya Kapo nggak ngundang artis, tahu-tahu viral lagi kayak kemarin. Padahal itu kejadiannya sudah lama. Nggak sih. Karena kan kemarin yang viral kayak gitu tuh terlepas dari apa ya, event yang kita bikin sebenarnya gitu. Kalau dalam konteks event kita, aku rasa masih dalam jalur kita sih selama ini gitu. Kita nggak ngundang artis yang katakanlah sering diundang ke Malang, katakan kayak gitu. Terus ngundangnya dengan kemasan yang beda, biasanya kayak gitu sih. Gitu ya paling. Iya betul. Tapi nggak kapok kalau memang. Nggak kapok. Nggak sih. Tadi ini ngundang artis TikTok kita malam. Oh ya? Iya. Tiba-tiba TikTok. Iya. Yang mana? Yang di tes sama Rena gitu, DJ. Oh, DJ visi misi foya. Ya, foya itu. Padahal bukan kita banget gila. Iya benar. Secara konsep musik itu nggak kita gitu. Iya. Cuman kan hari ini kalau kita ngotot-ngototan dengan idealisme kita, sukanya kita kayak gimana nggak bisa. Iya. Karena pasar hari ini pun juga aku bilang pasar ngambang banget, Mas. Ngambang maksudnya? Maksudnya gini, jujur sebelum pandemi itu kita masih bisa buat ngotot-ngototan, kalian maunya apa? Maunya ini, selera customer kita gitu. Terus sekarang customer kita tuh menyebar, pecah. Iya betul. Iya kan, sejak pandemi itu pecah customer kita. Jadi kita nggak mau mesti ngebentuk pasar tersendiri lagi gitu. Oke. Itu yang dilakukan untuk yang saat ini sampai ngundang artis TikTok. Iya betul. Iya. Nggak meruntung. Enggak. Artinya itu kan sudah dipikirkan matang-matang kan untuk hal seperti itu kan. Malah kita tuh awalnya kan mikirnya kalau kita kan konsep kita kan tidak pernah ngundang band DJ seperti itu Mas. Oke, iya. Mungkin DJ apa ya DJ yang kayak gimana? Misal kayak kita kan biasanya mainnya di R&B hip hop, yang kita undang tuh cuma di DJ R&B hip hop, Kadang kemarin waktu tahun 2000 tuh lagi tren-trennya musik disco, kita undang disco Ria, disco Pantera gitu. Disco Pantera tapi agak komedi Mas. Iya. Kayak gitu. Terus ada sempat hit juga kayak Phil Koplo gitu ya. Kita pernah undang juga kayak gitu. Terus bahkan kita bikin beberapa event itu yang kayak Halloween terus tahun baru, antusiasnya ternyata tidak seramai DJ Funkot yang nanti kita undang. Ini di luar ekspektasi Mas, bener. Rame Mas. Oke, iya. Full book. Jadi kita baru upload kemarin tuh jam 11:30 malam gila. Itu udah sampai sejam tuh udah hampir penuh Mas, sudah. Oh ya? Tidak pernah seantusias ini Mas, tidak pernah sekali pun, dan ini di luar ekspektasi. Jadi kalau aku bilang sih akhirnya apa ya Mas ya, kita tuh sebenarnya memfasilitasi teman-teman yang rajin lihat sosial media lihat apa. Maksudnya gini iya pasarnya gitu. Dulu Disco Pantera rame nih, orang lihat di YouTube segala macam. Kita datengin gitu.
Terus di Korea tiba-tiba rame gitu, didatengin sama Korea, oke. Gitu. Terus sekarang si Mbak yang misi foya itu rame juga. Ya udah, kenapa nggak kita datengin lagi? Kebetulan dekat orangnya kayak gitu. Oh, deket ya? Secara geografis, bukan secara emosional. Dia kalau main pakai mic juga Mas. Visi foya gitu. Itu kan DJ radio. Mas, oke. Tapi sorry, untuk mengantisipasi agar hal-hal itu tidak terjadi, apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen? Hal-hal yang kayak gimana nih? Prokes dan sebagainya misalkan. Oh iya, oke. Ya, kita sampai detik ini masih ketat ya, Wan. Iya, masih ketat. Masih apa ya? Bukan masih ketat, dan emang harus ketat sih. Di awal tuh security-nya bener-bener ditegesin kalau nggak pakai masker pas masuk, nggak pakai masker, nggak cuci tangan segala macam, semuanya udah disediain di depan. Kalau si yang customer bodo amat dia udah beli meja atau enggak, kalau nggak ngelakuin itu dulu ya security mesti nahan dia di luar. Oh, terutama gitu. kalau event kita sangat ketat Mas. Yeah. Itu kan sudah full book tuh. Iya. Apalagi kayak gitu kan. Apalagi kayak Tapi gitu. tetap berjarak Mas. Tapi tetap berjarak. Jaraknya berapa ya? Pokoknya Jarak berapa? security itu bener-bener diatur ya, Wan. Iya, segitu itu. Jadi biasanya kalau ada DJ itu depan deck itu enggak, bukan crowd. Oh, oke. Security. Iya, buat ngeliatin. Tentu tempatnya kan nggak terlalu besar juga kan di sana, ya kan kecil kan. Depan DJ itu ada beberapa kursi, lalu di samping agak sebelah kanan itu kan juga ada kursi-kursi. Betul. Yang di luar pun juga ada. Itu nanti mengantisipasinya jarak ya. Ya, Artinya oke. presentasinya kan tidak harus 100% full itu di situ. Enggak mungkin dong, karena kan sekarang lagi prokes gitu. Kita udah dari manajemen juga bikin maksimal yang masuk gitu. Jadi full booknya itu full book itu Mas, full book dari prokes tadi. Oh, bukan full book yang yang standar. standarnya penuh gitu. Jadi kalau nanti udah penuh ya mohon maaf gak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Ya. Walaupun dan itu pun orang yang reserve kita tentuin jamnya. Jam berapa mereka harus datang. Kalau mereka belum datang, ada orang yang berani beli reserve-nya dia ya udah. juga antisipasi mau minta selfie dan sebagainya. Antisipasi. Jangan-jangan nanti korbannya malah DJ-nya. Mas, lagi ngomongin strategi lagi ya, untuk anak-anak sekarang kan katanya pasarnya ngambang. Nggak jelas, mereka kan juga sering apa yang dilihat di media sosial itu jadi viral dan mereka suka itu. BTS kemarin, BTS Meal juga ya kan, itu juga satu kasus yang lain. Memang ini yang sengaja dimanfaatkan oleh Astep Gang untuk meraup massa. Kalau dibilang manfaatin iya, dan kalau dibilang kita strategi marketnya kita begitu terus enggak. Enggak ya. Ya enggak, karena aku sih berani bilang Astep sama Loteng itu tuh sampai detik ini ya, kan kalau nanti malam udah beda. Sampai detik ini selama ini tuh selalu ngundang artis yang bukan modelan tipikal musiknya tempat-tempat hiburan di Malang. Oke, ya paham. Gitu. Kasarnya kalau orang clubbing di Malang musiknya nggak kayak gitu. Kasarnya kayak gitu. Kalau malam ini ya mungkin kecualian. Jadi kita tidak selalu numpang dengan hal yang lagi viral sebenarnya. Cuman kalau kita lihat itu cocok dengan tempat kita ya kenapa enggak? Gitu ya. Di tengah hari ini juga kan acaranya acara karaoke dan tulisannya juga jelas karaoke bercanda gitu ya. Jadi kita ngundangnya kita anggap ini bercanda aja ngundang gitu. Di Loteng. Di Astep. Di Astep. Oh, karaoke bercanda. Apa bercandanya? Bercandanya ya bercanda aja. Bercandanya apa gitu? Ya enggak serius-serius banget. Enggak serius-serius banget. Ya kayak kemarin kita ngundang takutnya nanti bercanda dikira serius kan. Itu kan juga bahaya juga. Kan terlalu banyak orang serius nih sekarang. Apa-apa diseriusin. Apa-apa padahal tuh enggak sebegitunya ya maksudnya ya. Oke. Nggak lucu loh Astep Gang ini, jadi sempat ya dibicarakan tapi cuman ya itu kalau lihat ya bercandaan gitu ya bercandaan, nggak harus serius. Toh ini juga bisnis kan, bisnis kan. Tapi Anda melihat saat ini geliat anak muda di Malang gimana? Terkait dengan hal-hal yang foya-foya begini. Oke. Apa masih sebenarnya naik sih atau? Kalau kita berani ngomong sih Mas, anak muda di Malang tuh heterogen banget ya. Oke. Tingkat heterogennya tinggi banget gitu. Jadi
beda sama katakanlah Jakarta gitu. Anak-anak distrik sini musiknya udah bisa ditentuin, oh ini musiknya model ini. Kalau di Malang kan kita nggak terlalu gede dan banyak anak-anaknya dan kebetulan ini kota pendidikan, otomatis banyak orang dari luar Malang kan. Banyak mahasiswanya juga ya. Banyak mahasiswa dan akhirnya influence soal selera musik, kebutuhan akan hiburannya seperti apa tuh kan beda-beda akhirnya gitu. Nah akhirnya kalau kita lihat ya pinter-pinternya ngebaca pasar dan ngebentuk pasar sendiri sih akhirnya. Semakin banyak tempat nongkrong, semakin banyak pesaing bisnis di dalam hal itu. Sedangkan Astep Gang kan adalah garda terdepan nih bagi Astep untuk narik masa gitu ya. Itu gimana caranya untuk menjembatani itu? Kalau kita tuh lebih arahkan biar intinya kita tuh selalu berani beda Mas di tempat. Oke, berani beda. Iya, lebih kalau katanya teman saya sih kemarin marketing bilang, Panji itu ngomong gini, lebih baik beda sedikit daripada lebih baik. Ngerti gak sih Mas? Kamu ngerti gak sih? Ya, lebih baik beda sedikit daripada lebih baik. Atau juga termasuk mengeluarkan lebih baik beda sedikit daripada lebih baik sedikit. Nah, itu mungkin gitu ya. Atau ini mau menarik masa dengan cara viral. Enggak juga ya. Tapi kan sudah settle kan si Astep kan sudah settle kan Astepnya. Kita udah hampir berapa 6 tahun Mas berarti dia. 6 tahun. Mulai tahun 2015-16 awal atau itu Astep ya? Iya, Astep 16. Katanya dulu sempat di rumah Opa. Iya, rumah Opa pernah, tapi beda sama saya, bukan Astep Gang itu. Oke. Beda manajemen juga. Beda manajemen. Iya. Gitu. Baru Astep. Iya. Sudah berapa kali sih ngundang artis di sana? Ngundang artis berapa kali? Enggak sering. Kita enggak pernah ngundang artis kayaknya. Oh gitu ya. Iya. Atau kita ngundang apa ya? Kayak kolektif kita lebih sering Mas. Kolektif mana mungkin seperti itu. Oke. Iya. Jadi sekarang yang dicari yang viral-viral. Misalkan yang viral dangdut itu mau diundang enggak juga. Iya. Kita random aja Mas, kita kalau bikin event juga kan kalau tempatnya kan pasti ada kayak event bulanan, event tahunan misalnya event kita 3 bulan, kita nggak pernah seperti itu. Jadi kayak eventnya kita kalau bikin event sampai bintang tamu bisa berapa kali kita undang itu mesti bilang, "Oh, Astep nih kita nggak main di mana-mana, nggak pernah sendadak tempat kita gitu Mas." Jadi eventnya itu kadang nggak jelas, tiba-tiba pengen yang viral, tiba-tiba pengen yang ini, tiba-tiba pengen yang ini. Ganti-ganti aja dan kita nggak pernah ada terstruktur yang jelas gitu ya. Kayak gitu. Menurut Astep Gang tempat tongkrongan di Malang tuh gimana sekarang? Terlalu banyak atau sudah menjamur atau semakin hari semakin nambah? Kalau menurut saya tempat tongkrongan di Malang sekarang kalau banyak apalagi tempat kopi ya Mas ya. Iya. Ya mungkin sekarang itu bedanya kalau anak-anak kuliah sekarang tuh lebih berani daripada anak kuliah dulu Mas. Kenapa? Kalau anak-anak kuliah zamanku dulu nih ya tahun 2012 angkatan 2012 ya Mas. Itu kayak dia tuh kalau nggak nongkrong main sama teman-temannya kadang belajar kan gitu. Kalau sekarang tuh udah berani-berani Mas. Kalau nggak nongkrong itu buka usaha dan rata-rata buka usaha coffee shop. Itu semua kayak gitu rata-rata. Artinya biasanya nongkrong jadi pengusaha. Iya, jadi berani. Nggak jadi nongkrong. Iya. Makanya jadi banyak banget coffee shop sekarang di Malang. Nah, artinya itu kan butuh kemampuan membaca peta kan dari Astep Gang kan, kemampuan membaca market kan. Iya, betul. Termasuk ngundang DJ yang foya-foya visi misi itu. Apalagi ke depan yang sudah dipikirkan setelah DJ visi misi foya-foya? Iya, belum ada sih Mas. Belum ada sih. Maksudnya ya kita bocorin di sini pun juga enak. Ada sih, udah ada planningnya, cuman belum matang aja gitu. Karena kan ini sisa berapa bulan ya? Katakan sisa 6 bulan tahun ini gitu. Jadi kita udah ada planningnya buat 6 bulan ke depan ngelakuin apa aja gitu. Cuman ada yang memanfaatkan viralnya, ada yang memanfaatkan prestasinya. Gitu. Beda-beda sih akhirnya. Collab sih yang bakal banyak. Collab sih. Karena ya kita membenarkan apa kata orang-orang sekarang sih, udah bukan waktunya saingan tapi waktunya kolaborasi antar kita kolaborasi sama teman-teman IO, kita pernah kolaborasi sama tempat kopi gitu. Jadi kalau tadi Mas bilang kita melihat tempat kopi sebagai saingan, bisa iya bisa enggak sih Mas. Karena gini, kita ngajak berteman semua tempat kopi karena buat kita apa ya, di dalamnya Astep Gang sendiri terlepas dari bisnis kita tuh mau bikin scene hiburan yang seru di Malang ini gitu. Dan itu nggak bakal kebentuk tanpa kita pernah omong-omongan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang apa ya, pelaku industri ini juga kan. Jadi kalau akhirnya kita udah satu frame kan nantinya enak ya. Katakan orang Surabaya atau orang Banyuwangi tiba-tiba datang ke Malang, dia mau hiburan model apa? Oh, udah tahu tempatnya gitu. Kayak gitu. Jadi kan
Malangnya jadi bagus Mas akhirnya. Menciptakan segmen-segmen tersendiri. Kayak gitu. Oke, artinya beda segmen dengan warung-warung yang lain ya. Iya. Oke. Kayak gitu. Mas, terganggu nggak setelah kejadian yang kemarin Astep Geng dan Yang mana nih? kawan-kawan ya? Yang mana nih? Nah, artinya ada impact nggak? Atau enggak sama sekali? Atau berjalan lancar-lancar aja? Kalau impact secara langsung gitu ke roda apa ya jalannya proses kita sih enggak ya. Enggak ya? Enggak ada. Oh, buktinya DJ Foya-Foya juga masih rame ya kan? Iya. Buket ya. Pas malam habis kejadian itu tuh kita ada sedikit rasa khawatir sebenarnya. Iya, semua juga Iya, khawatir ya khawatir. kan. Terus pas malam ternyata nggak apa-apa. Iya, iya. Karena kan apa ya negara bebas, semua orang bisa ngomong apa Iya. aja di sosial media, ya udah kita terima gitu. Kita terima anak-anak udah ngelakuin berbagai macam hal dan ya sudah sosial media apa kata sosial media bisnis tetap bisnis. Malah lebih terkenal bisa jadi kan di sana. Mas Koto dan Mas Ragil. Mas, jadi perkembangan kemarin ada di podcast yang sebetulnya bahas warung kopi ya. Perkembangan itu di Malang oke juga ya sekarang ya. Iya, bagus sih. Bagus banget. Ya, dari segi bisnis oke, cuman nggak tahu ya teman-teman Over nggak sekarang? Menurut sampean? gimana Wan? Over dalam artian apa? Over tuh terlalu banyak mas. Oh, teman Jadi kopi. iya. Oh iya, terlalu banyak banget mas. Artinya itu sudah over. Kalau menurutku sih kalau dibilang over sih mas. Karena kayak di Sudimoro tuh sampai dempet. Iya, ya dempet-dempet gitu ya kan. Terus juga banyak yang franchise baru juga buka kan sekarang. Nah, artinya melihat bisnis ini ke depan, kalau sudah over itu kan bisnisnya sudah di tingkat yang atas. Setelah itu kan dia akan turun gitu kan. Betul, nah, harus ada kan antisipasi dari Astep Geng selalu garda terdepan Astep itu. Ada sudah antisipasi itu. Belum ada antisipasi mas. Belum ada antisipasi. Enggak, takutnya orang sudah bosen nongkrong gitu, cari hal lain selain nongkrong gitu yang asik gitu. Tapi karena kan menurut kita tuh bedanya untungnya Kota Malang nih kalau aku baca marketnya tuh kalau kayak di Jakarta tuh kan rata-rata kayak misal bar mas ya. Situasinya di bar itu rata-rata maksimal umur tuh 5 tahun mas. Oh, Setelah 5 tahun pasti rata-rata orang tuh udah mulai bosen, udah mulai apa kan biasanya 5 tahun tuh udah tutup ganti baru lagi. 5 tahun awal. 5 tahun rata-rata lah. Tapi ternyata tuh kalau di Malang tuh beda mas, karena mungkin karena ini kan kota mahasiswa mas ya. Kota mahasiswa setiap tahun tuh pasti ada orang-orang baru terus. Sepakat. Jadi umur bisnisnya tuh bisa lebih lama daripada kota-kota lain. Mungkin menurutku seperti itu. Nah, saya sepakat itu asalkan tidak diganggu sama pemerintah ya kan. Iya betul. Takutnya nanti acara DJ itu diganggu juga sama pemerintah. Padahal di tengah kondisi seperti ini, ya kan, orang butuh pemasukan. Betul. Astep Geng mau nggak melebarkan sayap untuk menambah jumlah komunitas? Kalau nambah komunitas, ada nggak sih kita kepikiran apa komunitas? Kalau itu ada sih mas. Kalau itu ada. Maksudnya akhirnya ada base-base-nya masing-masing. Nah, di itu kota mungkin. ini bakal ada, kota ini bakal ada kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Misalkan di kota A ada anak Astep Geng, terus dia bikin sesuatu yang lain lagi buat kota itu. Gitu. Oke. Karena kita ranahnya kan ngehidupin pemuda-pemudinya kota itu sebenarnya. Apa ya? Roda pergerakannya kan itu sebenarnya. Entah itu benar-benar anak asli sana atau enggak, selama dia Tinggal di Malang. selama dia tinggal di kota itu, dia pengen ikut gabung ya kita sangat senang ngelihat antusiasme yang kayak gitu. Dengan heterogennya orang Malang tuh kehidupan urbannya gimana menurut sampean? Itu kan juga analisa market juga ya. Oke. Ya tadi Mas bilang heterogen, ya kehidupan urbannya heterogen banget juga. Heterogen banget ya. Kita katakanlah pop culture yang baru. Katakanlah budaya hypebeast lah katakan kayak gitu. Di Malang kita bisa ngelihat hypebeast yang ori dari ujung rambut sampai ujung kaki, terus ada juga yang KW dari ujung kaki. Iya kan? Modelnya kayak kehidupan urban kayak gitu. Terus ada juga teman-teman yang urbannya pada zamannya dulu tetap mempertahankan sampai hari ini. Oke. Dan apa ya? Kita nggak ada masalah dengan model kehidupan urban apapun di kota ini. Karena apa ya? Anak-anak sekarang tuh udah pada pinter-pinter banget manfaatin teknologi, model komunikasinya udah macam-macam gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba memfasilitasi kebutuhan
kebutuhan entertainment ya paling. Kebutuhan foya-foya mereka. Ya kalau mereka foya-foya tempat kita nggak apa. Itu sih paling mas. Jadi kayak kayak aku bilang tadi, kita ada macam-macam. Kalau tiba-tiba anak-anak Ferrari misalnya nongkrong di Loteng, ya biarin mereka dengan cara mereka. Terus tiba-tiba anak-anak skate main di Astep misalnya, ya udah teman-teman skate yang. Tapi sudah ada pendekatan ke komunitas-komunitas itu. Terakhir kita sempat bikin Malang Street Market ya betul. Namanya. Apa? Malang Street Market. Okay. Itu pas akhir PPKM ya Wan ya. Belum PPKM malah. Sebelum PPKM ya. Nah ya itu. Jadi waktu itu tuh kan apa ya? Kan aku juga kenal sama beberapa teman-teman BMX, skate, b-boy segala macam kayak gitu, yang street art kayak gitu. Nah terus sering ngobrol-ngobrol segala macam. Ya mereka kayak lesu aja selama pandemi nggak ada event segala macam. Terus kita coba fasilitasi hari itu gitu. Jadi kita bikinnya di Astep kan ada aspal tuh mas, gede banget. Terus kita bikin mini skate park tiba-tiba di depan itu kita adain kompetisi kecil-kecilan BMX, skate, b-boy hari itu. Sama UMKM ya. Nah, terus beberapa UMKM di Malang kita ajakin juga buat gabung di acara itu. Artinya setiap ada event, Astep Gang pasti ada di lokasi ya, on location. Oh iya, pasti ada. Terus setiap event kita ada di sana dan kita selalu nggak berusaha sih. Bener-bener kita ajak nih teman-teman Malang ya gabung. Pengalaman terburuk selama ngadain event di sana apa mas? Di mana nih Astep? Di Astep ya sama Loteng. Selain digerebek Pemda. Apa ya? Kayak nggak ada sih. Nggak ada ya? Atau tawuran gitu nggak pernah ada kan? Oh tawuran ada sih. Tawuran ada. Oh ya? Di mana apa ya tawuran paling heboh ya? 1 lawan 1 sih pak. Selama ada orang mabuk di situ kan ada kekhawatiran untuk ya kan. Nah itu yang harus diantisipasi kan. Nah, betul. Apa yang dilakukan Astep Gang ketika memang itu suasana situasi tidak terkontrol? Kalau kita terus terang aja kalau di Astep itu kan security kan cuma 3. Tapi kalau event tuh kita mungkin naikin 3 kali lipat jadi 12 orang, 14 orang. Jadi kayak freelance security gitu mas. Mungkin seperti itu kalau antisipasinya. Antisipasinya ya. Dan biasanya orang-orang kan biasanya ribut di luar jalan gitu. Ya, nah security itu biasanya benar-benar nyuruh orang itu masuk ke mobilnya atau naik ke motornya suruh pulang dulu. Mau mereka berantem di mana terserah, pokoknya jangan di daerah sana. Jangan di daerah sana. Iya. Dan biasanya sih kita nggak pernah dengar si yang berantem tadi itu ngelanjutin acaranya tempat lain gitu. Berantem di lokasi itu nggak pernah ya? Nggak pernah. Pernah sih. Pasti ada gitu. Oh kalau berantem mulainya pasti. Ada. Biasanya rata-rata gara-gara kesenggol, gara-gara cewek gitu. Biasa itu. Biasa. Tapi nggak ada yang sampai ngerusak fasilitas di sana kan? Alhamdulillah belum pernah. Baik di Loteng maupun di Astep ya. Tapi apa ya? Ada Loteng ada Astep hampir bersamaan. Tapi apa segmen yang dipisah dari dua ini? Ada segmen-segmen tersendiri misalnya Astep untuk ini, Loteng untuk ini gitu? Itu beda, kita bedain. Pertama dari segi musik dulu itu kita bedain. Apa ya? Si Loteng ini lebih ke Eastern, si Astep lebih ke Western. Oh gitu. Secara musik. Ya. Itu pun juga akan berpengaruh kepada penonton orang yang datang ke sana. Ya. Oh gitu. Dan kita pun juga ngeliat demografinya customer juga dong gitu. Yang datang ke Loteng ini kayak gimana sih biasanya purchase behaviornya kayak gimana. Terus kita lihat juga musik seperti apa yang cocoknya sama orang-orang kayak gitu. Pantes kalau berpengaruh kan analisanya sudah bagus juga ini teman-teman. Oke terakhir mas, setelah viral kemarin dan sudah saya tidak mau bahas itu karena itu saya anggap sudah kelar ya kan, sudah kelar. Hal apa yang akan dilakukan agar itu tidak terulang kembali? Kalau yang viral itu, yes. Apa ya? Ya yang jelas. Karena ini kan main dari perspektif ya kan. Ya, jadi saya lihat kasus itu perspektif yang salah ketemu perspektif yang salah, akhirnya menyerang ya kan. Tabrakan akhirnya jadi viral. Padahal kan nggak begitu juga. Toh itu kasus juga sudah lama ya kan. 3 tahun yang lalu apa ya kasus itu? Nggak, artinya ada perspektif yang bertabrakan sehingga itu menyebabkan dia menjadi viral. Oh iya. Toh maksud kalian begitu, maksud yang nyerang juga seperti itu. Pansos juga di media sosial kita kan nggak tahu ya kan. Nah apa yang akan dilakukan mengingat hal ini kan juga viral, yang biar nggak terjadi lagi atau lebih berhati-hati atau gimana? Sebenarnya sih kalau sikap kita sendiri kita mungkin kadar bercanda dikurangi. Gitu. Soalnya kan intinya kita awalnya bercanda karena kalau menurut kita tuh kita tidak untuk
untuk membela Gofar karena orang-orang kita rata-rata gara-gara pembelaan Gofar banget gitu mas. Padahal enggak, kita cuma murni bercanda dan ternyata itu kalau dan saya nyadari ternyata itu hal seperti itu tidak patut untuk dibercandain. Apa ya? Niatnya kita itu tidak ada niat untuk viral sama sekali mas, tidak ada. Bukan niat sarkas juga ya kan? Ya memang this is a joke ya. It's a joke. Cuman ya itu niat kita insya Allah waktu itu mungkin bagus. Cuman amunisi yang kita tembakin salah. Oh gitu. Tapi dengan begini kan orang lebih peduli terhadap perempuan ya kan? Dengan kalian itu. Kalau masalah peduli sama perempuannya mas ya. Kita di tempat kita kalau ada apa-apa sama customer atau perempuan bagaimanapun itu bentuknya, kita langsung panggilin security kita. Anak-anak langsung ngeributin si yang ngejahatin mbaknya itu tadi. Jadi kita terutama aku bukan aku sih. Anak-anak tuh benar-benar sudah paham kalau itu nggak boleh dibiarin. Benar-benar harus diselamatin orang-orang kayak gitu. Nggak boleh ditontonin apapun itu bentuknya gitu. Itu yang sudah diantisipasi ya? Itu sudah kita lakukan dari dulu. Sudah sering? Dari dulu. Emang beberapa event di luar itu ya, ada memang ya yang memang perempuannya diganggu lalu security-nya datang? Buat aku sih selalu ada di tempat hiburan pasti selalu ada. Gitu. Kadang kayak misalnya tuh pelecehan kan macam-macam mas. Kadang ada yang pelecehan cuma cuit-cuit kayak gitu. Iya benar-benar. Atau digoda-goda itu juga pelecehan. Tapi kalau sampai yang ekstrim gimana-gimana, kayaknya saya waktu selama di Asep Loteng belum pernah ada. Belum pernah ada ya. Pokoknya prinsip kita ketika orang yang kena itu tuh sudah mulai terlihat risih atau mulai bersuara, ya udah kita waktunya jalan. Waktunya jalan security-nya. Dan itu sudah siap mereka ya. Siap. Sering banget. Gini deh, kan aku beberapa kali sering di deck DJ-nya Loteng Asep gitu. Itu kadang-kadang ngeliat cewek diganggu itu, ya aku ngomong tolong panggil security itu diganggu. Oh, ternyata sudah ketat itu ya kan? Emang harus seketat itu karena kan customer kita macam-macam. Iya benar. Ada yang otaknya waktu lagi mabuk nggak benar. Ada yang otaknya masih bener-bener aja pas mabuk, kan kita nggak tahu orang pas lagi mabuk. Bisa itu pernah tuh di depan parkirannya Astep tuh sampai 20 menit. Nggak bisa jalan tuh mobil. Jadi di depan mobilku itu ada orang mabuk di situ. Kan tutup jalan, ya sudah aku diam aja hampir 15 menit itu sampai dia pergi baru saya bisa jalan. Tadi diajak ngomong juga enggak anu juga mereka kan juga enggak masuk juga. Yes. Terlepas dari kasusnya yang kemarin kan ini sudah normal, tidak ada apa-apa, semua sudah ini ya kan. Apapun itu perlindungan terhadap perempuan kan juga sudah dilaksanakan dengan baik, sudah ada protapnya dari Astep. Jadi ini bukan konten klarifikasi ya. Saya ingin tahu aja seberpengaruh apa ini kalian di Kota Malang. Karena apa ya Mas ya? Kita betul-betul sadar kalau ya semua orang bisa berpendapat apapun dengan statement seseorang. Katakan Jokowi bilang ya sepro-pronya orang pasti ada kontranya gitu. Gitu. Cuman kalau benar-benar apa ya yang kemarin itu ya kayak aku bilang tadi, niat kita benar, cuman amunisinya salah. Oke, itu aja ya. Oke, terima kasih para pemuda-pemuda berpengaruh ya. Tapi emang berpengaruh bener loh ya. Sampai seperti itu berpengaruh. Ya buat orang-orang yang kena pengaruh berpengaruh, buat enggak ya sudah gitu.